Ngopi bersama dengan Pastor Dotoni. Haleluya. Pak Daud sama Om. Haleluya Thomas. Iya, bagaimana kabarnya? Wedang dulu. Wedang secang. Oke, Pak Thomas. Ya. Doa ya. Yes. Mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, dapatkan saya pribadi Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi. Demi nama Yesus HaMashiach. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Ya, Pak Daud, saya boleh bertanya Pak Daud? Gimana Thomas? Pak Daud, kemarin kan sempat viral tuh Pak tentang ada yang viral pawang hujan Pak. Nah, menurut Pak Daud bisa diceritakan gimana ceritanya, apa hujan apakah bisa diusir dengan cara begitu? Saya kasih pandangan Thomas. Ya. Kita harus menghargai agama orang lain. Ya. Kita harus menghargai kepercayaan orang lain. Betul. Nah, kita harus toleransi antar umat beragama. Betul. Jadi kita tidak perlu menjelekkan atau memojokkan. Karena apa Thomas? Semua itu punya keyakinan masing-masing. Ya. Nah, kalau kita orang Kristen doa supaya KKR tidak hujan. Nah, itu sering terjadi. Betul Thomas? Betul. Tapi saya hanya mau ngasih pandangan tentang pawang hujan dengan kekuatan gaib yang asli atau hanya kebetulan. Oh begitu Pak. Jadi ada yang asli pawang hujan dan ada yang kebetulan Pak. Ya. Ini pandangan saya pribadi. Ya, pandangan Pak ya. Tapi semua orang harus kita hargai, namanya usaha. Betul Pak. Sampai kedinginan masuk angin. Betul? Betul? Betul Pak. Harus kita Pak hargai. Nah, jadi gini. Dulu sebelum bertobat saya punya keris. Itu namanya Kanjeng Kiai Singkir. Oh, Kanjeng Kiai Singkir ya. Nah, itu singkir. Nah, itu yang punya kakek saya. Dan itu dari leluhur. Jadi kalau keris itu diacungkan ke langit, saya masih ingat lo-nya 3 gini. Itu langsung awan terbelah. Wow. Dan radius 5 km ya. Tidak ada hujan yang turun. Wow, sampai segitunya Pak ya. Tetapi di luar itu, di atas 5 km hujan deras sekali Thomas. Jadi itu keris itu bisa punya kuasa untuk nutupin di area tertentu Pak ya. Iya. Dan itu yang asli Thomas. Yang asli Pak ya. Bukan kebetulan. Nah, itu asli. Nah, keris ini diacungkan gini nih. Nah, setelah itu ditaruh di tanah, dikasih penyangga supaya lurus gini Thomas. Nah, selama keris ini berdiri gini, itu awan gini. Dan itu sering digunakan untuk acara kawinan atau acara syukuran atau desa atau apapun. Nah, itu langsung awan minggir. Nah, begitu keris ini diambil, masukkan sarungnya, stres gitu, langsung hujan. Itu yang asli Thomas. Ya. Nah, keris ini pula kalau diacungkan gini nih ke tempat api berkobar atau rumah kebakaran, langsung apinya padam, langsung. Namanya singkir, Kanjeng Kiai Singkir. Iya. Tuh. Dan itu terbuat dari batu meteor, dan itu pusaka leluhur saya Thomas. Oh. Lekuknya 5, pamornya pamor gini atap. 5 ya. Pamor atap. Nah, jadi kalau itu api menyala, lilin, kalau zaman dulu main teplok ya. Begitu diginiin, pas ini langsung itu padam semua. Nah, dan itu kalau angin
kencang, keris ini langsung ke angin gitu, angin langsung berhenti. Itu keris itu lekuk 5, pamor akad, saya masih ingat itu. Iya. Nah, guru saya beritahu saya bahwa kekuatan pusaka jimat sehebat apapun itu hanya membantu 5%. Jimatnya membantu 5%. Hanya 5%. Tetapi kemampuan internal, kekuatan batin di dalam diri orang tersebut itu menentukan 95%. Apa artinya Pak? Kekuatan internal itu Pak? Kekuatan batin. Maksudnya batin Pak? Batin sugesti ya Pak? Bukan. Jadi kekuatan roh, manusia tubuh jiwa roh. Iya. Jadi ada kekuatan batin, kekuatan dalam diri. Itu dilatih atau pemberian Pak? Itu latihan Thomas. Latihan yang berat dan bertapa, olah rasa, olah batin, olah kanuragan Thomas. Oh. Berat itu. Ya, ya. Dan itu guru saya ngomong, coba ini kita buktikan. Nah, kamu kan dilatih secara kekuatan batin, kanuragan, olah rasa. Sekarang kamu pegang keris ini. Saya pegang keris itu awan gelap tuh Mas. Saya gini kan, langsung awan terbelah. Nah, setelah itu, sejak itu setiap kali acara kawinan atau di desa ada apa, itu kakek saya nyuruh saya untuk keris itu diginikan. Karena saya bisa langsung terbelah. Nah, setelah itu kakek saya ngomong, sekarang pembantu yang megang. Tidak bisa. Nggak bisa ya Pak Daud? Tidak bisa. Terusan orang lain yang memegang, tidak bisa. Tapi kalau saya memegang, api pun langsung padam, angin pun langsung berhenti, Mas. Namanya Kanjeng Kiai Singkir. Nah, di situ guru saya ngomong, kamu dari kecil saya latih olah batin, olah rasa, olah kanuragan. Kekuatan internal dalam batin itulah, kekuatan dalam namanya. Di dalam batin itulah yang menentukan. Makanya senjata yang terhebat itu bukan di tangan, tapi di sini. Oh. Nah, di situ guru saya ngasih pemahaman. Jadi orang minta jimat penglarusan, tetapi tidak kerja, makan tidur, ya tetap kere bangkrut. Itu padahal Karena jimat itu hanya 5%, tapi 95% adalah kemampuan dalam diri orang tersebut. Nah, repotnya setan itu sudah hanya 5%, kena kutukan lagi tuh Mas. Gitu padahal. Kena kutukan lebih berat. Ya. Di situ Pak guru saya ngajarin saya. Jadi kekuatan batin itulah yang menentukan. Makanya senjata terhebat bukan di mana tuh Mas? Bukan di apa jimatnya, Tangan atau senjata, senjata. tapi di sini Internal. di dalam batin. Batin. Nah, jadi kalau selama tidak ada pergerakan awan terbelah, nah itu hanya kebetulan. Jadi Pak, Karena itu kalau betul-betul kekuatan batin beda tuh Mas. sekarang selain Pak Daud sudah bertobat, masih ada yang bisa nggak pawan hujan begitu Pak? Yang Bapak tahu? Selain Bapak kan sudah bertobat kan, ada lagi nggak orang yang di Indonesia yang bisa pawang hujan beneran Pak? Wah, kurang tahu Thomas. Karena harus melihat awan terbelah. Oh, berarti kalau pas dia melakukan suatu ritual itu awan harus terbelah Pak ya? Oke. Lebih sulit mana Pak? Tolak hujan atau minta datang hujan Pak? Dua-duanya sama aja Thomas. Sulit ya? Kalau pas kemarau datangkan hujan kan susah. Jadi kalau musim kemarau bisa nggak Pak? Itu jimat buat datang hujan Pak? Belum pernah nyoba. Itu namanya Kanjeng Kiai Singkir. Tapi selain Pak Daud punya leluhur, ada nggak orang yang punya itu keris Pak? Gimana Thomas? Selain Pak Daud yang punya, masih ada yang lain yang punya nggak Pak? Itu jimat itu Pak? Tidak tahu Thomas. Nggak tahu ya.
Tapi bisa bikin duplikatnya, Thomas. Oh, bisa. Bisa. Tapi tidak ada kekuatannya, hanya besi biasa, Thomas. Jadi kalau orang yang nggak tahu bisa suruh beli mahal ya Pak ya. Ya kan, KW tapi ngaku-ngaku apa asli kan Pak? Nah, boleh nggak kita orang Kristen punya keris, Thomas? Nggak boleh Pak. Boleh. Hah? Boleh. Yang tidak boleh yang diisi. Kalau keris yang ada isinya ada kuasa jahatnya. Oh. Kalau hanya keris untuk pengantin kan boleh, Thomas. Oh iya. Masuk pengantin Jawa pakai celurit. Gimana menurut Thomas? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Nah kalau kemarin tuh Pak, Thomas punya keris? Nggak punya Pak. Nggak hobi Pak. Oh iya. Iya. Jadi keris boleh, Thomas. Nah, kan tidak mungkin acara kawinan pakai parang toh, Thomas. Terus kalau kemarin tuh Pak, itu pandangan saya, Thomas. pandangannya. Kalau menurut pandangan Bapak kemarin itu gimana Pak? Yang di Mandalika Pak? Jangan diributkan lah, biasa aja. Gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Pak, saya bikin duplikatnya, Thomas. oh gitu ya? Bikin apa, Thomas? Duplikatnya Pak? Tetapi tidak ada kekuatan gaib, tidak ada mantranya, tidak ada apa-apa, hanya besi biasa. Itu kalau yang keris yang dikhususkan buat kekuatan gaib itu ada nggak Pak? Syarat-syaratnya pakai benda apa, barang apa, terus dibuat dari apa, terus dikeramatkan nggak Pak? Begitu Pak? Gimana, Thomas? Kalau keris yang dikhususkan punya kekuatan itu dibuat secara khusus, dikeramatkan, atau ada jam-jam tertentu nggak Pak? Ada persyaratannya Pak? Persyaratannya? Tergantung empunya, Thomas. Ada yang ngomong, Pak Daud bisa membuat keris? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi saya bisa pesan pandai. Pandai besi, apa Thomas? Pandai besi untuk buat. Nah, pandai besi tinggal diatur gimana cara bikinnya, kan gitu, Thomas. Iya. Loh, Pak Daud, kalau keris yang ujungnya kepala ular itu apa Pak? Itu ada berbagai macam filosofi, Thomas. Kalau secara garis besarnya Pak? Harus lihat bendanya, Thomas. Oh, kalau yang warna kuning terus ada kepala ular keluar bisanya Pak? Harus lihat bendanya, Thomas. Karena ada yang asli, ada yang palsu, Thomas. Oke. Tapi biasanya Pak, kalau keris yang berbentuk begitu tuh apa artinya Pak? Apa kekuatannya Pak? Ya ada kewibawaan, ada keselamatan, macam-macam, Thomas. Tapi memang Thomas sekarang tambah gemuk ya. Iya Pak. Beratnya Thomas berapa? Aduh malu Pak, hampir 80 Pak. Wah, berat saya berapa, Thomas? 54-an lah Pak. Lebih. 58. Ya, hanya 59. Oh, mendekati. Puji Tuhan ya. Berarti kalau Indonesia lagi musim kemarau Pak, bisa dong pakai pawang hujan tuh Pak untuk datangin hujan Pak. Yes. Penting nggak usah diributkan. Betul. Karena semua orang punya usaha dan kepercayaan. Iya. Nah itu aja, Thomas. Iya Pak Daud. Tapi kalau mau memberitahu yang asli, saya beritahu. Iya. Terus Pak, kalau pandangan Bapak tentang ini kan tentang kita punya pandangan Pak ya. Kalau kena klinik tentang air tanah itu apa Pak? Artinya Pak? Ada berbagai macam, Thomas. Itu tergantung sugesti kepercayaan, Thomas. Gitu ya. Oke, kita tanya jawab, Thomas. Oke Pak Daud, yang pertama